Selamat datang kembali di Cerita Ceria bersama saya Caca. Mari kita lanjutkan buku karya Eun Jung dengan judul Hargai Diri Sendiri dan Berhentilah Tersakiti. Kamu tidak harus akrab dengan ibumu. Aku dan ibuku berbeda. Akhir-akhir ini, waktu bagi anak perempuan untuk mandiri dari ibu mereka mundur sekitar 10 tahun, baik lajang maupun sudah menikah. Mereka sering gagal untuk memutuskan tali pusat psikologis dengan ibu mereka. Akibatnya, perang ibu dan putrinya terus berlanjut. Jika tren ini terus berlanjut, kita harus mencari cara untuk mengakurkan diri dengan ibu kita. Ibu yang berusia 50 atau 60-an lahir dan dibesarkan dalam waktu yang berbeda dengan putri mereka yang berusia 20 atau 30-an. Pemikiran mereka akan terasa agak aneh bagi satu sama lain. Meski tidak punya pilihan selain saling berinteraksi, karena mereka berbeda, putri mereka kerap merasa bersalah dan mengatakan, "Aku tidak seharusnya melakukan ini pada ibuku." Seperti yang dikatakan Alkitab, sudah sewajarnya bagi anak-anak untuk menghormati orang tua mereka. Namun, mengapa mengabaikan ayat berikutnya? Orang tua tidak boleh membuat anak-anaknya marah. Ada satu pepatah, hormati satu sama lain sebagai sesama orang dewasa. Jika ibu memupuk kasih sayang keibuannya saat memiliki anak, tampaknya anak perempuan mengembangkan kecintaan pada ibu saat tumbuh dewasa. Dengan kata lain, mereka berpikir mereka harus mencintai dan mematuhi ibunya tanpa syarat. Jika kecintaan pada ibu seperti ini berlebihan, mereka akan merasa bersalah atas semua tindakannya. Dan ini tidak bermanfaat bagi hidupnya. Setiap anak perempuan di dunia ini terus-menerus bertengkar dan berdamai dengan ibunya. Jadi, jangan salahkan dirimu karena memiliki relasi yang buruk dengan ibumu. Semakin besar sindrom putri yang baik yang dimiliki seorang wanita, semakin rendah harga dirinya. Ini malah membuktikan bahwa mereka memiliki relasi yang buruk dengan ibu mereka. Harga diri yang rendah ini berdampak buruk pada relasi dengan orang lain. Jadi, mereka harus mewaspadainya. Marilah menerima kenyataan bahwa normal jika ada hal-hal yang tidak klop dan bebaskan diri dari ilusi relasi ibu dan putrinya. Kemudian, bacalah 3 kalimat di bawah ini dengan lantang. Ibu dan aku berbeda. Aku bisa mendebat ibuku. Aku tidak harus akrab dengan ibuku. Rasa hormat juga diperlukan antara orang tua dan anak. Jangan memahami kalimat terakhir di atas dengan pemahaman satu dimensi sebagai tidak apa-apa jika hubunganmu buruk dengan ibumu. Kalimat itu bermakna tidak perlu menganggap ibu selayaknya dewa yang maha kuasa, tetapi juga sebagai mantra untuk menjaga sopan santun kepada ibu. Belum lama ini saya bercakap-cakap seperti ini dengan seorang adik di kelas kampus. Aku sedang keluar dan ibuku terus menelponku. Bukankah itu karena waktu pulangmu sudah terlewati? Aku akan pulang sendiri. Jadi, mengapa dia harus menelponku? Ibu bukanlah seseorang yang hanya bisa menunggu. Bukankah kita juga harus menghormati orang tua kita?
Salah satu alasan mengapa perang antara ibu dan putrinya terpicu adalah seorang ibu yang menunggu dan putri yang tidak menghubungi mereka. Baik kita berusia 20 maupun 40, di mata ibu, anak perempuan harus ditunggui sampai kembali ke rumah. Mereka khawatir tentang apa yang kita lakukan di luar rumah. Jika hidup terpisah, apakah kita makan dengan baik? Jika kita berkencan, apakah kita berbuat kenakalan dengan pacar kita? Oleh karena itu, anak perempuan berkewajiban untuk menenangkan ibu mereka. Seorang ibu merasa lega meski putrinya hanya menyapa lewat SMS atau telepon. Saya menyebut ini sebagai menenangkan ibu. Jika kamu malu untuk berbicara dengan ibumu secara langsung, tinggalkan pesan singkat seperti ini lewat SMS atau Messenger. Bu, hidupku seperti ini akhir-akhir ini, dan aku baik-baik saja. Kamu akan dapat merasakan kenaikan status dari putri yang tidak dapat diandalkan menjadi putri yang membuat lega. Suatu saat kamu pun akan menjadi ibu. Aku tak akan pernah hidup seperti ibuku. Kata-kata ini bisa keluar tanpa disadari ketika kita sedang bertengkar dengan ibu kita. Akan tetapi, hal ini juga sesuatu yang tidak boleh dianggap enteng. Luka yang timbul dalam hati ibu ketika keberadaannya ditolak dalam hidup putrinya jauh lebih besar dari lebih dalam dari dugaan putrinya. Jika kamu ingin menghibur ibumu, katakan seperti ini. Aku ingin hidup seperti ibuku, tapi aku tidak sanggup untuk berkorban seperti ibuku. Aku seorang putri yang sangat buruk, bukankah begitu? Meski kalimat ini tidak dapat dari lubuk hatimu, saya harap kamu mencobanya. Ibu juga membutuhkan kenyamanan dan ingin diakui oleh keluarganya, sama seperti putrinya. Tidak ada ibu yang sempurna seperti halnya tidak ada anak perempuan yang sempurna. Ibu juga makhluk yang belum matang, dan mereka hanyalah manusia seperti kita, yang terus tumbuh melalui trial dan error. Jika kamu berkonflik dengan ibumu, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Tidak peduli apa yang kita katakan, ibu kita tidak mudah berubah. Namun, lihatlah ibu kita sebagai orang dewasa dengan sudut pandang seorang wanita. Konflik dengan ibu tidak akan lagi menjadi masalah besar. Waktu untuk mendengarkan ibu. Film The Little Mermaid menceritakan kisah Nayeon yang berusia 20-an dan pergi ke Pulau Jeju untuk mencari ayahnya yang melarikan diri. Tanpa diduga, dia bertemu Yeonsun, ibunya saat berusia 20-an. Dalam film ini, Yeonsun mengungkapkan perasaan batinnya tanpa mengetahui bahwa Nayeon adalah putrinya. Mendengarkan pengakuan ibunya, Nayeon memahami kehidupan ibunya dan menyadari bahwa ibunya juga seorang wanita, seperti dirinya. Bagaimana kalau kita meluangkan waktu untuk mendengarkan kehidupan ibu kita seperti Nayeon? Kita mengobrol dengan teman-teman selama berjam-jam, tetapi sulit untuk bercakap-cakap dengan nyaman dengan ibu, bahkan untuk 10 menit saja. Bukan 10 menit sehari, tapi 10 menit seumur hidup pun terkadang sulit. Waktu untuk mendengarkan ibuku adalah resep untuk tujuan ini. Seperti apa ibunya ibu? Penyanyi seperti apa yang ibu sukai?
Bagaimana kencan pertama ibu dengan ayah? Apa makanan favorit ibu? Pada awalnya, ibu mungkin merasa asing, tetapi makin banyak dia berbicara, makin dia tampak kembali menjadi gadis. Melalui proses seperti itu, kita menyadari bahwa sama seperti kita tidak mengetahui semua hal tentang diri sendiri, menjadi seorang anak perempuan pun tidak lantas membuat kita tahu semua hal tentang ibu kita. Proses ini juga dapat membantu penyembuhan rasa kurang kasih sayang dari ibu. Pada dasarnya, cinta dimulai dengan upaya untuk memahami orang lain. Cobalah lakukan hal yang sama dengan ibumu. Mencoba untuk memahami mungkin membuatmu lebih mencintai ibumu dari sebelumnya. Kamu bisa bertengkar dengan ibumu atau berdebat dengannya. Namun, bagaimanapun juga, jangan lupa bahwa dia tidak dilahirkan untuk menjadi ibumu. Dia hanya hadir sebagai ibumu saat ini. Para ibu juga melakukan hal-hal mengkhawatirkan yang dilakukan anak perempuannya ketika mereka masih muda. Terkadang, hormatilah dan perlakukan ibumu sebagai seorang wanita, bukan seorang ibu. Bahkan, jika kalian tidak rukun seperti sewajarnya, kalian akan bisa menjaga relasi yang bersahabat. Cinta dimulai dengan upaya untuk memahami orang lain. Jangan menggantikan masalah orang tua sebagai masalahmu. Menerima juga butuh latihan. Ketika masalah terjadi di rumah, semua anggota keluarga memperlambat hidup mereka. Tindakan mengurangi kecepatan ini lebih menyakitkan bagi orang berusia 20-an daripada anggota keluarga lainnya. Teman-teman seusia mereka memperlambat hidup setelah mencapai jarak 100 km. Namun, jika mereka sendiri baru mencapai jarak 50 km, perlu upaya lebih dari 2 kali lipat untuk menginternalisasi nilai-nilai yang perlu mereka peroleh pada usia itu, seperti pekerjaan, percintaan, dan pengalaman sosial. Mereka harus berhenti karena masalah keluarga. Setiap kali membuat kemajuan hidup, seperti dalam pekerjaan atau relasi. Akibatnya tentu fatal bagi orang-orang muda yang harus memperoleh lebih banyak hal di masa depan daripada yang sudah mereka miliki. Jika saat ini kamu sedang bergelut dengan masalah keluarga, ambillah waktu istirahat baik di dunia nyata maupun dunia maya. Mereka memiliki waktu untuk merawat diri sendiri selama minimal 6 bulan atau maksimal 2 tahun dapat menurunkan sensitivitasmu terhadap akselerasi hidup dan pengaruh eksternal. Proses ini juga bertindak sebagai mantra untuk membangun niat memikul beban keluarga, alih-alih menutup mata terhadapnya. Bahkan jika hidup kita sendiri berjalan baik, harga atau nilai diri kita akan menurun jika kita memiliki masalah dalam keluarga. Apakah kita akan benar-benar bahagia jika menutup mata terhadap keluarga kita sendiri dan tersenyum sendirian? Saya harap kamu berlatih menerima rasa sakit, sampai pada titik ketika kamu bisa merasa bersalah karena menutup mata terhadap luka keluargamu. Jangan jadikan kesalahan orang tuamu sebagai lukamu. Aku sempat tidak akur dengan putraku karena aku sibuk bekerja sepanjang hidupku. Meski begitu, putraku sangat baik. Butuh lebih dari 5 tahun untuk bangkit setelah bisnisku bangkrut. Tetapi putraku menunggu dengan sabar. Saat itu, aku merasa putraku memperhatikanku dengan tulus. Inilah yang dikatakan seorang kakek yang sudah tua ketika datang ke klinik kami. Bahkan, setelah kakek itu meninggalkan klinik, kata-kata memperhatikanku dengan tulus bertahan lama di hati saya.
Anak-anak biasanya berpikir, orang tuaku tidak boleh mengecewakan. Orang tua menunggu anak-anak mereka buang air, tetapi anak-anak bahkan tidak dapat menelantarasi kegagalan apapun dari orang tuanya. Sebab hidup mereka sedang terasa tidak nyaman pada saat itu. Seperti kita melalui trial and error. Orang tua setengah baya pun mengalami trial and error. Oleh karena itu, anak-anak juga harus memiliki waktu untuk memperhatikan sakitnya orang tua saat bertumbuh dengan tulus. Setelah mendapatkan kesimpulan ini, saya berbicara dengan percaya diri kepada anak-anak muda yang sedang berjuang mengatasi kegagalan bisnis dan masa penjatuhan orang tua mereka. Semua anak mengalami masa-masa sulit secara finansial dan psikologis karena orang tua mereka. Waktunya berbeda-beda, tetapi tidak ada yang bisa menghindarinya, sama seperti orang tuamu yang dulu menjaga dan menunggumu. Sekarang kamu harus melakukannya untuk mereka. Untuk menerima ini sepenuh hati, kita harus memiliki pandangan bahwa orang tua pun adalah makhluk yang tidak sempurna dan bahkan harus menjalani sisa hidup mereka dalam keadaan yang belum matang. Tak semua dari mereka yang berusia 50-an dan 60-an memahami kehidupan. Orang tua pun merupakan adult children yang harus tumbuh melalui trial and error. Hanya ketika kamu mengakui ini, kamu dapat menghindarkan diri dari membawa luka orang tuamu menjadi lukamu sendiri. Cara menyelamatkan hidup kita. Audrey yang menjadi bintang global dalam roman Holiday lebih dicintai publik di luar film. Meski lahir dengan kecantikan, bakat akting, dan hati yang rupawan, dia memiliki sejarah keluarga yang tidak bisa dia ceritakan. Ayahnya adalah anggota partai Nazi yang mengambil bagian dalam genosida orang Yahudi. Sang ayah benar-benar menyembunyikan keberadaan dirinya demi putrinya. Namun, ketika Audrey tanpa sengaja mengetahui tentang ayahnya, dia langsung terbang ke sanatorium Irlandia tempat ayahnya berada. Meski dia anggota partai Nazi atau penjahat perang, ayahnya tetaplah keluarganya. Apakah ini pilihan yang mudah? Tentu tidak. Mungkin salah satu alasan Audrey berkeliling dunia dan mengabdikan dirinya untuk kegiatan kemanusiaan adalah untuk membayar dosa ayahnya. Audrey menggunakan sublimasi, sebuah mekanisme bertahan diri yang matang untuk mencabut label keluarga Nazi dan menyelamatkan hidupnya. Setiap terowongan memiliki ujung, tidak peduli seberapa panjang, tidak ada terowongan tanpa akhir. Proses menemui akhir memang tidak akan mudah, tetapi jika saat ini kamu berada dalam terowongan, kamu harus bisa menerima kegelapan. Tidak ada rumah di dunia ini kala kegelapan tidak muncul, bahkan untuk sesaat. Biar bagaimanapun, kegelapan adalah tamu yang datang tak diundang. Saya menjamin pertumbuhan yang dicapai saat ini akan lebih besar dari pertumbuhan yang akan dicapai sepanjang hidupmu. Perhatikan sakitnya orang tua saat bertumbuh dengan tulus.